Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa atau youtuber, rekan-rekan youtuber, gimana kabarnya siang hari ini nih? Di hari apa nih ya? Hari Senin ya? Hari Senin pas kebetulan jam 12-an waktu istirahat. Saya ambil waktu istirahat Anda untuk ya sekedar mendukung atau melihat apa yang kami lakukan sehari-hari dalam rangka ya itulah mengembangkan hobi ya. Mengembangkan hobi, minat ya, barangkali ada bakat cuman belum rezeki belum ya rezeki belum menimpa kita nih ya, masih ibaratnya masih apa ya, bener bang, bener. masih dalam rangka ya ibaratnya apa ya, penelusuran seperti apa sih ya, mengejar jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus, jalan Sirotol mengejar Mustaqim. Cuan. Ya, karena sesuatu yang keberhasilan itu nggak instan ya, nggak kayak makan mie ya. Betul bang. Nggak kayak makan mie, nggak langsung kita dapetin. Ya, tentunya butuh waktu yang agak lama. Nah, inilah usaha-usaha kita nih. Di sini saya sudah ada kedatangan teman nih, Sohib Karib, youtuber. Pemula bang, Pemula katanya. Mas Wahyu ini sebetulnya saya udah kenal udah lama, cuman bergabung di YouTube-nya. Dia tertariknya itu sekitar berapa bulan ya? Baru Januari kemarin. Baru per Januari itu karena sentuhan-sentuhan ya. Sentuhan kawan-kawan ya. Satu, keduanya bergabung banyak YouTuber jadi merasa ya, pengen. Temennya YouTuber, jadi ke bawah arus dia ya, kayak angin gitu ya. Kalau ibaratnya ada bau-bauan, kalau ada angin kan iya, jadi ikut bau juga, ikut nyium baunya. Iya, ikut bau. Yang penting kita cari manfaatnya ya Mas ya. Iya, betul bang, betul. Yang kedua tentunya kebetulan saya masih ada sisa kaos nih. Sisa bukan berarti bekas ya. Sisa bukan berarti bekas, beda. Sisa mah sisa, bekas mah bekas tuh. Keren. Ada sisa kaos nih, cuman channelnya agak sedikit beda karena saya mempunyai beberapa channel, jadi label ininya beda-beda. Kalau ini RH Musik nih. Kalau ini itu apa tuh Mas? RH TV. Tapi adminnya sama orangnya itu juga. RH TV. Nah, satu lagi ada RH Channel, itu di bidang pendidikan. Jadi ada 3, pendidikan, musik, sama umum. Umumnya itu bisa apa namanya kalau makan-makan? Jalan-jalan. Kuliner, terus wisata, terus ya pokoknya campuran-campuran kalau yang RH TV itu. Keren bang, keren. Nah, cuma yang dari tiga channel itu yang saya merasa apa namanya perkembangannya agak cepat di musik ini. Cuman hambatannya ada 2. Pertama, ya tahu sendirilah mungkin kalau youtuber yang udah sering mengupload musik gitu ya, bagaimana. Nah, yang kedua tentunya ketika kita mau mendaftarkan ada trouble, yaitu harus membuang yang namanya hak orang lain gitu ya. Jadi kita harus benar-benar yang bersih, tidak ada klaim. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin berbagi sharing lah, menerima sharing juga nih terutama dari YouTuber pemula nih. Apa sih hambatan-hambatan, terutama ya tujuan utamanya sebetulnya apa sih sampai tertarik kepada kita semua nih. Mas Wahyu mungkin bisa cerita atau sharing. Halo teman-teman YouTuber pemula nih. Ya. Saya juga baru di bidang YouTube nih. Baru berapa tuh? 3 bulan, 4 bulanan lah. Januari, Februari, Maret, April ya. Ya, 4 bulan kira-kira ya teman-teman. Dari beliau juga saya bisa mengenal YouTube. Alhamdulillah, terima kasih abangku ini. Keren. Kalau nggak beliau mungkin saya juga nggak terlalu tahu ya, memang karena saya juga orang awam lah. Tapi motivasi saya untuk bikin YouTube yang pertama awalnya itu ingin membagikan apa tuh namanya ya, informasi atau informasi ya, apa namanya ya, pengetahuan lah tentang hal tertentu ya, yang kegiatan sehari-hari Mas. Betul, sehari-hari saya. Apa ketika itu Mas kegiatan awalnya? Saya di optik Pak. Oh iya. Di optik Bang, jadi pengen ya edukasi lah paling tidak untuk pelanggan-pelanggan saya. Kesananya akhirnya kecanduan juga, jadi kepengen juga bikin channel. Nah, semenjak Januari itu alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Nah, walaupun ada kendala, tapi apa tuh kendalanya Mas? Kendalanya tuh kadang tuh karena belum paham, jadi kadang bikin konten itu kadang banyak yang masih ngawur lah istilahnya. Cara ngeditnya belum
bisa, ya apa adanya lah. Tapi ya makasih Bang, alhamdulillah dibantu gitu. Bener-bener. Nah, terus dari beliau juga nih, awalnya saya pikir YouTube itu wah gampang gitu. Ternyata nggak segampang apa yang saya tidak bayangkan. segampang apa yang dibayangkan ya. Sampai sekarang sih subscribe udah oke, subscribe udah mencapai ya 500 lebih lah ya. Nah, cuma kendalanya saya masih di jam tayang Bang, jadi jam tayangnya masih sedikit. Nah, makanya perlu ya sharing-sharing. Alhamdulillah bisa main ya, bisa ketemu nih teman-teman kalau mau belajar sama beliau. Kita sharing aja ya. Keren-keren pokoknya lah. Saya akuin saya jadi nggak bisa sampai sekarang tuh. Iya, memang segala sesuatunya harus dimulai dari nol ya. Yes. Kalau kita ke POM aja ya, maka dimulai dari nol kan. Gak mungkin langsung 10 atau 100 kan. Bener. Kita segala sesuatu mulai dari nol. Contohnya kayak gini, kita baru lahir nol. Nanti udah dewasa mulai dari nol lagi. Betul. Nanti ketika sudah berkeluarga mulai lagi dari nol. Jadi selalu dari nol. Tergantung level-levelnya ya. Jadi nol itu level 1, nanti level 2 dari nol lagi. Level 3 dari nol lagi. Benar. Sampai nanti kembali ke nol lagi. Yes. Yang ujung-ujungnya adalah akan mencapai lah. Iya, akan mencapai. Ke teman-teman sesama pemula juga nih Bang. Bagi pemula yang masih mencari subscribe nih, pengalaman saya pribadi. Ada kiatnya. Ada tips dan kiat-kiatnya nih ya. Selama ini kan kata orang kan susah mencari subscribe ya. Tapi bagi saya alhamdulillah gampang Bang. Bukan berarti saya sombong nih Bang ya. Bukan, cuman yang berbagi ke teman-teman pemula, sesama pemula. Yang saya lakukan itu bikin subscribe itu ternyata mencari subscribe itu gampang. Apa tuh? Ya cuman banyakin itu aja Bang, banyakin shot gitu. Bikin shot dulu ya. Ternyata bikin shot itu luar biasa. 3 bulan kata abangku ini, cari subscribe dulu lah gitu ya, sebanyak-banyaknya, nanti baru cari jam tayang nih abangku seperti itu ngajarinnya. Ya alhamdulillah sudah tercukupi lah jam tayangnya, subscribe-nya, tinggal kejar jam tayang. Kembali ke yang tadi, kita memang dalam melakukan hal tertentu tidak bisa berbarengan ya Mas ya. Betul. Karena semuanya itu ada ruangnya masing-masing. Kalau menurut saya ada ruangnya masing-masing. Betul. Example atau contohnya kalau tadi Mas Wahyu itu mendahulukan subscribe karena menurut dia itu lebih mudah. Menurut dia itu lebih mudah cari ini dulu nih. Nah, ketika itu sudah tercapai, barulah sumber-sumber lain kita usahakan. Seperti mencari jam tayang. Bagaimana mencari jam tayang yang sudah direncanakan sama Mas Wahyu ini? Kalau untuk ada metode nggak biar cepat dapat jam tayang? Kalau dari saya melihat rekomendasi YouTube yang lain sih katanya harus apa tuh namanya tuh ya, saling kunjung. Terus keduanya oplos jam tayang ya. Oplos. Tapi saya sendiri belum melakukan. Oplos jam tayang itu kayak gimana contohnya Mas? Ya katanya kan ada yang berpendapat tuh 331, ada yang 113 gitu seperti itu ya. Cuman saya sendiri belum mempraktekkan. Karena ya saya rasa belum tentu juga sih. Hanya berkunjung ke kawan-kawan paling yang siap bareng-bareng maju katanya kan seperti itu. Ya begitulah Bang. Begitu berpemula. Memang ada kalanya semangat. Ada kalanya tuh apa ya, malas-malasan gitu ya. Malas-malasan ya. Awalnya kan pengen berbagi, lama-lama pengen cari cuan juga Bang. Cuan juga iya. Seperti tadi saya bilang, kita ingin sesuatu itu nggak kayak makan mie instan ya langsung ya sekilas, secepat kilat tiba-tiba udah ada. Tapi memang beliau menyemangati saya teman-teman, karena beliau pernah ngobrol tuh jangan mau instan, betul. Jadi mungkin sekarang kita belum apa-apa, siapa tahu nanti setahun atau 2 tahun yang akan datang bisalah menjadi kayak seperti orang-orang YouTuber yang sukses lah Bang. Nah, kalau sekarang ya memang berjalan aja Bang ya. Berjalan. Karena saya ingat moto beliau yaitu jangan berharap instan gitu kan. Ibaratnya lagi dites dulu. Yes, mentalnya kuat gak nih? Sejauh mana sebenarnya? Keinginan lo sejauh mana?
Itu kayaknya hampir sama nyari gebetan ya Bang ya? Aduh, jadi gitu Nyari sih. gebetan juga nggak instan ya? Diproses dulu ya? Oke, saya ngopi dulu Bang. Bos, ya kan. Sambil. Kita mah di sini santai aja. Bukan forum resmi ya. Yes. Bukan forum akademik. Kita nggak bahas politik ya Bang. Iya, forum santai ini mah, forum santai. Forum santai. Saya di sini benar-benar teman-teman itu merasa nyaman gitu, ibaratnya saya mau ngadu, pengen curhat masalah YouTube sama beliau. Iya. Paling tidak beliau kan lebih berpengalaman. Gitu. Yang pasti kita kalau mau cari sesuatu yang ingin berkah ibaratnya ya Mas ya, kita jangan melakukan kecurangan, intinya itu aja deh ya. Iya. Karena kalau menurut pengalaman dari apapun yang saya lihat, ketika kita melakukan kecurangan itu memang sih awalnya kita dapat. Betul. Misalnya kalau kita Cepat bermain gitu ya. curang, kita misalnya dapat 1.000, tapi nanti tiba-tiba beberapa lama yang akan datang ke belakang itu ya kita kehilangan lebih dari 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, bahkan modal awal kita bisa hilang. Bang, makasih banyak pokoknya dah. Iya. Memang sih kita perlu relasi dimanapun kita kerja, apapun yang kita lakukan kita perlu relasi, nggak bisa sendirian sih apapun ya, nggak akan sendiri, karena sendiri itu kalau kita udah mentok ya udah kita akan kecebur beneran. Nggak ada. Kalau misalnya kita punya teman atau ajak teman kita kecebur kan ada yang itu, ada yang nolongin. Ada yang nolongin, iya. Tapi kalau kita sendirian jalan kecemplung, siapa yang nolongin? Oh iya, betul. Makanya persahabatan, relasi-relasi itu ibaratnya penting, karena kita diciptakan itu enggak untuk hidup sendiri. Contohnya, contoh agamis nih ya. Dulu ketika Adam pertama kali diciptakan, dia tuh kan sendiri. Kebingungan. Tapi dia murung terus, nggak tahu apa yang dikerjain, nggak dikerjakan gitu ya. Betul. Jadi kerjanya males, ini males, itu males. Maka ditanya, ketika itu saya sedikit berbicara. Terus itu ya. Tenang. Ketika Nabi Adam itu udah dilihat seperti itu oleh Tuhan, oleh Allah, ditanya, kenapa kamu gini sendirian gitu ya. Ternyata pengen cari teman juga. Apa ya, ibaratnya sekaya-kayanya orang kalau nggak ada teman ya buat apalah. Hidupnya nggak berarti ya. Nabi aja seperti itu, makanya nggak lama kemudian Nabi Adam itu ceritanya nih disuruh tidur, pejamkan matamu. Tiba-tiba di saat dia tertidur itu Allah itu menyuruh malaikat ya mengambil tulang rusuk Nabi Adam itu yang sebelah kiri. Makanya terkadang dikenal wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Maka diciptakanlah Hawa itu dari tulang rusuknya. Ketika itu kaget kan ya Nabi Adam ketika bangun melihat di depan itu ada cewek, ada perempuan secantik itu. Nah, berarti disitulah bahwa yang namanya Allah itu menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu selalu berpasang-pasangan ya. Betul. Kalau dari ayatnya saya masih ingat enggak ya? Harus dong. Ayatnya itu kalau nggak salah seperti ini bunyinya nih. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa tuh ya. Zakar itu artinya laki-laki dan unsa perempuan. Menciptakan makhluk itu dari laki-laki dan perempuan. Faja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal antara itu antara manusia, antara suku-suku dan lainnya. Kalau enggak ya kita ya vakum. Kalau kita nggak mengenal dunia lain, nggak akan maju seperti sekarang. Itu kan ya. Bener. Negara kita maju karena kita mencontek dari sana, karena kita ada dukungan dari sana. Betul. Nah, kita mau usaha biar maju ya, kita harus ada dukungan juga dari teman-teman sekeliling. Jadi jangan ngerasa, oh gue mah kaya dari gue sendiri, ngapain lu ikut campur? Gue yang kerja, gue yang ini. Emang lu kerja di perusahaan kan? Betul. Capek gua gitu ya. Emang lu punya perusahaan sendiri lah. Nah, yang punya perusahaan maju nih. Ini kan perusahaan gue, belum tentu kalau nggak ada karyawan dia bisa maju. Artinya kan A, B, C, D dan sampai Z itu selalu berkumpul bersatu mencapai kesuksesan. Sama di YouTube juga kayak gitu. Kalau kita kerja sendiri nggak akan bisa. Motifnya itu yang pertama, saya berikan dulu manfaat ke orang lain, kira-kira yang bermanfaat. Nah, efeknya nanti Tuhan mengizinkan atau tidak, urusan Tuhan lah itu mah ya. Yang penting kita bermanfaat untuk orang lain misalnya gitu ya. Yang pasti intinya kita jangan mencari keuntungan untuk diri kita sendiri dulu. Keren. Cari dulu kebergunaan untuk orang lain. Insya Allah dari orang lain yang sudah menerima manfaatnya, mengambil manfaatnya, insya Allah akan kembali ke kita kan gitu. Nah sekarang kalau tadi apa, punya rencana apa, punya metode apa untuk merebut jam tayang lebih cepat? Yang saya sering tonton di YouTuber itu tuh, yang di konten-konten apa tuh namanya tuh tutorial. Saya pengen kejar jam tayang itu yang saling kunjung sudah saya lakukan, tapi memang hasilnya belum
belum maksimal. Ada lagi yang katanya tuh harus upload video. Ya selama ini saya belum melakukan upload video, tapi ya saya kadang suka melihat konten yang lain juga nggak menentukan juga gitu. Cuman ya satu saat mungkin akan saya coba. Sebetulnya gini, jam tayang itu ibaratnya rezeki pokok kita ya, rezeki pokok kita yang berjalan gitu ya. Kalau kemarin kita subscribe-nya dengan sangat mudah, maka berbuahnya belum tentu. Ibarat kita nanam pohon, gampang kita nanam kan, tinggal tanemin terus siram, tapi kan buahnya belum tentu. Belum tentu banyak. Subur mah subur gitu ya. Subur, tapi kan berbuahnya itu kapan, banyak atau tidak, pada busuk atau enggak, nah kayak gitulah. Berarti pupuknya harus kuat nih. Pupuknya harus kuat. Nah, perawatannya pun harus kuat juga ya. Contohnya kalau pohon kita nggak rawat, kapan dia akan berbuah kan gitu. Tapi kalau kita rawat terus setiap hari dengan kasih pupuk ini pupuk itu, insya Allah kan entah kapan gitu ya pasti akan berbuah. Setuju banget nih. Kalau nggak percaya coba aja nanam pohon mangga ada di depan rumah gitu. Filosofinya benar-benar. Jadi ibaratnya orang nanam pohon memang bisa tumbuh subur, bisa tinggi, bisa besar, cuma buahnya belum kelihatan. Ya ini yang sedang saya alami nih. Iya, buahnya itu adalah rezeki kita nanti. Kan rezeki itu datangnya kan kita nggak tahu kapan, berapa, karena ada 3 hal yang tidak bisa kita ketahui, rezeki, ajal, sama apa? Jodoh gitu ya. Rezeki, jodoh sama ajal itu kan yang kita nggak ketahui. Ya baik Mas, itu saja kayaknya ya perbincangan kita untuk membantu teman-teman atau yang punya ide tapi belum ketemu bagaimana harus membuat langkah awalnya gitu ya. Ya, makasih banyak. Ya, sekilas gambarannya seperti itulah. Jadi kita saling berbagi aja. Kunjungi nanti channel saya dan channel Mas Wahyu. Mas apa Mas? Wahyu Oto 161. Ya, Wahyu Oto nanti ada di sini nih ya, di bawah sini nanti ya. Kita cantumkan ya. Kalau berkisar pertanyaan-pertanyaan boleh ke channel saya atau ke Mas Wahyu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, sama-sama kepada abang kita ini. Mudah-mudahan sukses terus, channelnya berkembang. Baik ya sahabat, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kunjungannya. Kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Semangat. Ya, semangat.